Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sahabat, warahmatullahi wabarakatuh. tidak dapat dipungkiri bahwa tahun 2024 nanti adalah suatu kancah pertarungan dalam dunia politik. Dan luar biasanya pada tahun ini akan muncul tokoh-tokoh muda yang berjiwa muda, yang mempunyai pikiran yang cemerlang. Untuk apa? Untuk membangun bangsa ini. Nah, di sebelah kami ada seseorang tokoh, beliau cukup dikenal di kalangan anak muda, khususnya bukan di kalangan orang tua juga barangkali ya. Dan insya Allah beliau akan maju dan ikut bertarung meramaikan kancah politik pada kesempatan ini. Caleg 2024. Beliau adalah, kita panggil Abah. Namun kita persilakan beliau memperkenalkan diri beliau, profil beliau dengan lengkap untuk kita dan meyakinkan kita. Silakan Pak Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada Kanda Lubis yang sudah berkenan mengundang kami di podcast ini. Mudah-mudahan YouTube-nya senantiasa jaya, dan subscribe-nya jangan lupa ya teman-teman, like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga di-share, karena dengan adanya dukungan teman-teman, YouTube kita ini bisa terpancar luas kemana-mana dan bisa memberikan manfaat dan faedah kepada orang lain. Oke teman-teman, perkenalkan, nama saya Hadi Nasrullah. Saya berasal dari kota Bandung, Jawa Barat. Saya berlatar belakang bekerja di sebuah perusahaan galangan kapal, dan banyak berkecimpung di dalam berbagai macam organisasi, ya kan. Karena kenapa saya terpanggil ke dalam kancah politik, karena banyak kebutuhan masyarakat saat ini melalui organisasi-organisasi itu, kan gitu. Banyak organisasi yang tidak bisa mendapatkan bantuan, baik dari pemerintah ataupun istilah CSR-nya, kan gitu. Tapi dengan adanya nanti perwakilan dari setiap organisasi yang mengantarkan salah satunya ke parlemen, setidaknya bisa membantu. Kebetulan saya kan istilahnya di panti asuhan. Alhamdulillah, kebetulan kita juga pengurus daripada forum daerah LKSA PSA Kota Batam. Keduanya juga kita bersama Kanda Rudi juga di BMGK BMGK Kecamatan Batu Aji. Ketiganya kita juga di BKPRMI, dan alhamdulillah sekarang dipercaya lagi di Parmusi. Baik, kita ingin mengetahui Abah. Tentu semua orang pada dasarnya calon legislatif itu mempunyai tujuan, visi misinya untuk maju menjadi anggota dewan. Nah, kita ingin dengar, terutama Abah harus berikan keyakinan kepada dapil Abah agar mereka yakin memilih Abah. Tolong sampaikan apa visi misinya. Visi misinya istilah dalam artian tujuan lah ya. Visi misi saya ya tetap istilahnya satu, kepentingan masyarakat yang lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi. Baik. Kan gitu. Keduanya, kita ingin membangun ekonomi masyarakat, baik dari segi UKM, ada dari usaha kecil menengah, kan gitu. Kenapa? Sekarang ini banyak yang namanya money politik, yang sistemnya diberikan uang segitu, tapi hanya pas di saat kampanye habis. Tapi kalau kita ingin memberikan kailnya, kan gitu, supaya bisa manfaat untuk keluarganya. Karena saya berpatokan dengan khairun nas anfa'uhum linnas.
Sebaik-baik manusia adalah yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Kenapa? Kenapa kita harus maju ke kontestasi? Karena banyak kebutuhan masyarakat yang harus kita penuhi. Karena kita dianggap sebagai tokoh di masyarakat itu. Baik. Kan gitu. Wah, berarti tujuannya karena banyaknya kebutuhan masyarakat dan Abah berusaha untuk hadir di parlemen nanti ataupun di dewan nanti untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu. Betul. Namun kalau kita perhatikan alasan itu sangat standar sebenarnya. Betul. Pada dasarnya semua caleg akan mengatakan bahwa saya maju demi masyarakat, akan membela masyarakat. Betul. Namun faktanya ketika duduk di sana mereka lupa kepada masyarakat yang mendukung mereka. Bagaimana Abah menepis itu? Nah, mengenai masalah itu memang banyak kan begitu. Ada yang namanya disebut yang lagi rame-rame ini disebut Pil KB katanya kan gitu. Apa itu? Pil KB. Pil KB apa itu, Abah? Kalau Pil KB itu di saat sudah jadi lupa. Kan gitu. Ibaratnya kan gitu, bisa melupakan seseorang yang betul-betul memang berkontribusi. Tapi kita mempunyai istilahnya prinsip yang betul-betul harus kita pegang teguh. Karena saya juga istilah kita, negara kita ini kan republik. Dari rakyat, untuk rakyat, kembali ke rakyat. Wajib itu. Itu udah satu prinsip bangsa kita. Kan gitu. Dan jangan pernah kita menjadi satu pengkhianat kepada masyarakat. Pengkhianat dalam artian kita mengkhianati kepercayaan masyarakat. Kalaupun memang kita istilahnya diusung oleh masyarakat, kita ini sebetulnya pelayan daripada masyarakat. Kan gitu. Maka setiap kebutuhan apapun, kalaupun memang seandainya kita udah dijadikan oleh masyarakat, ya bantulah mereka. Berikan, bukan berikan uang berapa, tapi berikan ke pekerjaan, berikan istilahnya lapangan, istilah usaha lah ya, bentuk-bentuk usaha, permodalan. Kenapa? Supaya terus berkesinambungan hasilnya. Bukan pas di saat kampanye saja kita berikan, tapi sedangkan dewannya menerimanya 5 tahun. Baik. Kan gitu. Oke. Sahabat, tentu Anda sudah mendengarkan dan melihat siapa beliau, visi misi beliau seperti apa. Nah, tentu bagaimana beliau jadi atau tidak ada di tangan sahabat semua. Kita bertanya kembali, kalau sekiranya Allah izinkan Abah untuk duduk di sana, apa yang pertama Abah lakukan? Yang kita lakukan ya istilahnya kita memberikan istilahnya apresiasi kepada masyarakat, wabil khusus kepada para pemilih kita, para pendukung kita, dengan istilahnya pertama kali kita membangun usaha-usaha kecil menengah. Itu yang paling penting. Kenapa? Dan lagian kita mengenai masalah dipilih ataupun tidak, itu semua kembali kepada hati nurani masyarakat semua. Yang saya titip aja, jangan pernah kita golput. Karena golput itu suara yang nanti masuk ke KPU itu banyak sama orang-orang yang istilahnya tidak bertanggung jawab dibeli. Yang pada akhirnya mereka yang tidak pernah bersosialisasi ke masyarakat, dia duduk, hancurnya negara kita tuh seperti itu. Kan gitu. Baik, Abah dapil mana? Kita dapil 4. Dapil 4 mana? Dari Partai Umat. Partai Umat nomor 24. Oke. Dapilnya 4, nomor urut 4. Insya Allah di tahun 2024 semua kawan-kawan bisa memberikan kesempatan kepada kita untuk duduk di Kalau parlemen. boleh dijabarkan dapil 4 di mana-mana itu, daerah mana? Dapil 4 itu hanya Kecamatan Sagulung aja karena kita kota. Oh, DPRD kota. Oh, karena ini DPRD kota, ini hanya khusus Kecamatan Sagulung gitu ya? Betul. Dapilnya. Baik sahabat-sahabat terutama yang ada di Sagulung, berikan pilihan Anda, tentukan pilihan Anda. Bismillah. Kalau Anda yakin, hati Anda berbicara iya, ikuti. Jangan lupa nanti tentukan di tahun 2024 nanti. Pilih Abah. Insya Allah pegang apa yang dijanjikan oleh beliau. Salam dari Bandara Soekarno-Hatta, 30 September 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Titip satu pesan buat teman-teman, kalau seandainya salah, kami salah, ataupun kita istilahnya ini, mohon ditegur. Kita tidak istilahnya apa disebutnya itu? Tidak segan-segan. Tidak segan-segan, silahkan tegur kalaupun seandainya kita salah. Pada intinya itu. Ya, karena setiap manusia itu pasti ada kesalahan, tidak luput daripada kesalahan. Al insanu makhlul khata' wan nisyan itu. Keduanya juga
kita harus saling mengingatkan. Di saat kita salah, kita saling menegur, saling menyapa. Gitu aja mungkin pesan saya. Ya mudah-mudahan teman-teman semuanya diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan, keluarganya sakinah, mawaddah warahmah, keturunannya solih-solihah, rezekinya berkah berlimpah ruah, bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah ke tanah suci Makkah Mukarramah. Baik, demikian podcast kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallah.